Pidato Guru Besar kepada Profesor Dr. Nanang Saiful Rizal, ST.MT IPM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Jember, yang terhormat anggota Senat Universitas Muhammadiyah Jember, yang kami hormati Profesor Zainuri PhD dari Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Profesor Dr. Bianto MAG, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang kami hormati Profesor Dr. Aminullah El Hadi MAG, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember, yang kami hormati Ketua Satuan Kerja Atap Balai Besar Wilayah Sungai Berantas Kementerian PUPR, Ibu Dr. Indah Kusuma Hidayati, ST.MT, yang kami hormati Bapak Tur Hadi dari Balai PSDA Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Karnadi MSI selaku Rektor dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, yang kami hormati para pimpinan lembaga, pimpinan fakultas, para pimpinan prodi dan sekretaris prodi yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Rusgianto MM, Bapak Insinyur Totok Dwi Kuryanto MT, Bapak Insinyur Pujo Priyono MT selaku Dekan Lintas Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember, yang kami hormati Bapak Joko Purwanto SHMH dan Bapak Kusno SPDI MPDI selaku Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Jember, serta para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jember pada pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, limpahan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jember dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada uswah kita Ar-Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Mohon izin dan perkenannya kami akan menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar yang pertama Universitas Muhammadiyah Jember. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Setiap hari kita mengalami sebuah peristiwa, yang peristiwa ini adalah peristiwa yang seolah-olah tidak kita sadari dan kita cermati
padahal peristiwa itu adalah peristiwa yang memberikan rahmat dan rezeki untuk semua umat manusia dan semua makhluk hidup, yaitu peristiwa hydrologic cycle, yaitu peristiwa siklus hidrologi, yang mana matahari bukan hanya menjadi penyinar bagi semua alam semesta, tapi matahari melakukan proses evaporasi air laut, melakukan proses transpirasi semua air yang ada di tanaman dan pohon menjadi satu, namanya evapotranspirasi, naik ke atas menjadi sebuah awan. Ketika terbentuk awan itulah terjadi namanya proses kondensasi, kemudian turun lagi ke laut dan ke pesisir pantai yang dinamakan dengan short hydrology cycles, yaitu siklus hidrologi pendek. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 57 bukan hanya memfungsikan matahari untuk menguapkan semua air, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan angin itu, mengirim awan-awan itu ke tempat yang lebih tinggi, mengirim ke tempat dataran tinggi, mengirim ke bukit-bukit, sampai dengan mengirim ke gunung. Kemudian awan itu malah mengalami kondensasi, turun menjadi presipitasi, yang istilah kita sekarang dinamakan dengan hujan. Dan hujan itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzala minas sama'i ma'am fa akhraja bihi minas samaratir rizqan lakum. Dan kami turunkan hujan itu sebagai rahmat, sebagai rezeki dan buah untuk kita semua. Maka Bapak Ibu serta para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, ketika air hujan turun ke bumi kita, sebagian itu run off, mengalir di atas permukaan, sebagian mengalami intersepsi, masuk ke dalam tanah, namanya infiltrasi. Ketika proses infiltrasi itu terdapat lapisan permeabel, air tidak bisa masuk lagi ke dalam tanah, sehingga yang semula mengalir secara vertikal kemudian mengalir secara horizontal dengan nama perkolasi. Ketika mengalir di atas, dia kecepatannya antara 0,1 sampai dengan lebih dari 1 meter per detik. Ketika dia intersepsi ke dalam tanah, kecepatan yang sangat kecil, dari 0,01 meter per detik sampai dengan lebih kecil dari itu. Maka air yang intersepsi ke dalam tanah ini sangat memberikan manfaat untuk semua manusia. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, kita melihat sebuah realitas. Next. Wilayah perkotaan yang semula di depan perkotaan, rumah-rumah di perkotaan ada pekarangan, di belakang ada pekarangan, namun saat ini sebagian sudah dipaving, sebagian juga sudah diplester di beton, sehingga air hujan yang turun dia tidak mengalami intersepsi masuk ke dalam tanah. Kemudian rumah-rumah itu dibangun gedung yang sangat tinggi, dan gedung yang sangat tinggi itu membutuhkan air tanah yang cukup banyak sekali. Intersepsi tidak terjadi, sementara air di dalam tanah diambil, dieksplor secara berlebih-lebihan. Dan gedung-gedung yang tinggi itu menambah beban tanah yang ada. Maka ketika tidak terjadi pengisian air tanah, maka berat jenis tanah gamma saturated tanah yang semula cukup tinggi menjadi lebih kecil sampai kosong, sehingga di bawah tanah menjadi gamma solid, sehingga terjadi settlement. Sehingga daerah-daerah perkotaan bukan hanya banjir yang terjadi, tapi ancaman ke depan adalah settlement, penurunan tanah yang semakin lama semakin besar dan semakin meluas, khususnya di kota-kota besar. Kemudian di daerah pedesaan atau perbukitan yang semula banyak terdapat tanaman-tanaman hutan, kemudian di-cut, kemudian dipotong tanaman itu, di-stiping, digunakan untuk eksplorasi tambang, digunakan untuk tanaman-tanaman semusim, jagung, singkong, dan beberapa tanaman yang lain. Bahkan di beberapa tempat di kota-kota besar
dipotong tanah-tanah itu dijadikan villa-villa dan pemukiman. Maka intersepsi ke dalam tanah semakin rendah sekali sehingga terjadi banjir. Dan yang lebih penting lagi adalah peristiwa intersepsi yang tidak masuk air tanah ke dalam bumi kita. Maka air itu akan run off, mengikis tanah-tanah di perbukitan kita sehingga banyak terjadi erosi, banyak terjadi transport sedimen masuk ke sungai. Dan akhirnya bendungan-bendungan yang dibangun oleh pemerintah, dead storage-nya, tampungan matinya semakin cepat habis sehingga usia guna waduk kita semakin kecil, semakin pendek. Air dari sungai yang mengalami aliran dengan transport sedimen cukup banyak. Jika ada bendung, dia masuk ke dalam kantong-kantong lumpur. Ketika kantong-kantong lumpur tidak dilakukan washing, tidak dilakukan pencucian, tidak dilakukan penggelontoran, maka sedimen-sedimen itu akan masuk ke saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, saluran irigasi tersier, sehingga kapasitas saluran itu bukan mengangkut debit air, tapi juga mengangkut sedimen, sehingga kebutuhan air untuk irigasi dan persawahan itu semakin berkurang. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Next. Di atas permukaan kita bisa melihat saat ini satu fenomena yang cukup signifikan sekali kita lihat. Di saat musim kemarau, sungai-sungai kita menjadi kering. Tumpukan sampah cukup banyak. Bahkan sungai-sungai yang kering itu dijadikan bermain anak-anak, dijadikan tempat untuk menjemur baju, dijadikan tempat untuk parkir kendaraan. Kemudian di saat musim hujan, sungai-sungai itu tidak bisa menampung air sehingga meluap ke pemukiman penduduk, menghancurkan fasilitas masyarakat, menghancurkan sistem telekomunikasi dan menghancurkan sistem penerangan atau kelistrikan masyarakat. Kemudian kita bisa melihat data. Next. Bencana kita mulai tahun 2007 sampai dengan 2023 ini cenderung menurun. 2018 sampai 2020 naik, tapi di 2022 naik lagi, tapi tidak signifikan. Sampai dengan tahun 2023 hanya 45 kejadian kekeringan. Itu per Agustus. Begitu BNPB melaporkan di akhir Oktober tahun 2023, peristiwa kekeringan naik 3 kali lipat. Ketika tidak terjadi hujan 2 bulan, peristiwa kekeringan cukup besar melanda negara kita. Walaupun paling besar adalah kejadian banjir sampai dengan 896 kejadian. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Di bawah permukaan kita bisa melihat pada musim kemarau, akibat eksploitasi air tanah besar-besaran, sumur-sumur kita menjadi kering. Di musim hujan, sumur-sumur penuh dengan air karena luapan banjir. Bahkan banyak mahasiswa kami yang kos di sekitar kampus sering bertanya kepada kami, "Pak, kenapa sumur kami itu airnya kuning?" Coba dicek teman-teman mahasiswa, berapa jarak antara septic tank dengan jarak sumur Anda. Begitu dicek, jaraknya kurang dari 10 meter. Maka saya bisa menyimpulkan air kuning itu adalah aktivitas Anda sehari-hari masuk ke dalam sumur Anda. Itu jawaban saya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kondisi air tanah, itu bisa kita lihat di kota Jakarta. Lanjut. Bapak Ibu bisa melihat di kota Jakarta. Di Jakarta itu ada titik pengeboran air di atas 20.000 titik. Hanya 4.000-an yang melapor ke pemerintah dengan SIPA, surat izin pengambilan air tanah. Selebihnya 10.000 pengambilan air tanah itu adalah ilegal, tidak memiliki izin. Akhirnya pajak yang dilaporkan ke pemerintah Provinsi DKI hanya 39,5 miliar. Sedangkan kerugian negara tidak membayar pajak sampai dengan 2,6 triliun setiap tahun. Kebutuhan air bersih di Jakarta
846, tapi yang masih digunakan 548. Air tanah yang terdaftar 7,86, padahal batas aman pengambilan air tanah adalah 256 juta kubik per tahun. Artinya pengambilan air tanah di Jakarta sudah melebihi batas maksimum. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika pengambilan air tanah berlebihan, terjadi settlement. Kemudian apa yang terjadi? Air tanah semakin habis, tekanan osmosis air laut masuk ke dalam tanah, sehingga di Jakarta banyak terjadi intrusi air laut, termasuk di Surabaya, Semarang, dan beberapa kota yang terletak di pesisir pantai. Maka kita bisa melihat dari tabel ini, dalam waktu 1 tahun, jumlah kerugian negara cukup besar akibat pengambilan air tanah yang berlebihan dan tidak memiliki izin. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Next. Kami sebagai guru besar, profesor di bidang teknik sumber daya air, mengusulkan konsep bagaimana kita melakukan ikhtiar, melakukan usaha untuk membuat sumber daya air itu menjadi berkelanjutan. Yaitu kami punya konsep namanya molong siku. Molong itu berasal dari bahasa Madura, namanya mengumpulkan. Air hujan itu adalah rahmat. Air hujan itu adalah rejeki, maka tidak boleh dibuang, tapi harus dikumpulkan. Kemudian ziko itu berasal dari bahasa Inggris, artinya cermat dan sungguh-sungguh. Air hujan yang masuk ke dalam tanah kita atau melimpas di atas tanah kita, itu harus dihitung dengan cermat, dengan ilmu hidrologi, dengan ilmu hidrolika, dengan ilmu neraca air. Kemudian harus sungguh-sungguh ada kebijakan dari pemerintah dan diberikan anggaran untuk menyelamatkan sumber daya air yang ada saat ini. Lanjut. Dan konsep ini adalah konsep yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 10. Allah mengatakan huwallazi anzala minas sama'i ma'al lakum minhu syarab wa minhu sajarum fihi tusimun. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan dari langit itu air. Dan air itu untuk minum dan makanan kita. Wa minhu sajar. Dan sebagian itu untuk tanaman. Dan sebagian itu adalah untuk hewan-hewan. Maka air yang kita miliki ini Bapak Ibu sekalian, ini bukan milik kita, tapi milik semua makhluk hidup. Kemudian dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatawaddau bil mud. Rasulullah itu kalau berwudu itu 1 mud. 1 mud itu kalau dikonversi itu 0,75 liter. Tapi kita lihat realitasnya. Kalau kita berwudu di tempat kita, air kita buka dengan begitu keras sekali. Padahal air yang kita gunakan untuk berwudu sangat sedikit sekali. Kemudian saking derasnya kita membuka air, bukan hanya tangan kita yang basah, baju kita basah, celana kita basah. Yang lebih parah lagi, jarak keran cukup dekat, maka basahnya kita memercikkan basah ke teman kita yang berwudu di sebelahnya. Dan ini adalah perbuatan yang berlebih-lebihan. Wa yaktasilu bisau'i ilal khamsatin amdad. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mandi itu hanya sekitar beberapa mud. Dalam beberapa hadis diterangkan 4 mud atau setara dengan 3 liter. Realitasnya tidak. Kita itu mandi kalau tidak ada gayung seolah-olah tidak mandi. Sehingga kita menggunakan air berlebih-lebihan. Dan ini melampaui batas sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita mengatakan air di tempat kita banyak. Air di tempat kita itu melumpah, tapi jangan lupa air yang ada saat ini bukan seperti air di zaman dulu. Dahulu itu mata air ditangkap dengan sebuah brown cap, dialirkan secara gravitasi ke tempat kita, tapi sekarang tidak. Untuk mendapatkan air tanah kita pompa dengan menggunakan pompa. Untuk mendapat air itu air sungai diolah menjadi sebuah instalasi pengolahan air, dan itu membutuhkan biaya, dan itu membutuhkan energi. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian,
75% energi kita itu berasal dari batu bara. Dan batu bara kita tinggal 50 tahun lagi habis. Kita bisa membayangkan betapa kondisi alam kita ini sekarang sangat kritis. Kan kita tidak ingin kita menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan anak cucu kita di masa yang akan datang. Next. Maka molong siko yang kami usulkan, yang pertama itu adalah modernisasi irigasi. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, irigasi di tempat kita ini adalah irigasi warisan dari Belanda. Belanda itu membangun irigasi itu mulai tahun 1980 sampai 1940 di Kabupaten Jember. Dan kondisi irigasinya itu sangat rusak di tahun 1970 sampai 1980 sehingga pemerintah mengeluarkan namanya Prosida, proyek irigasi daerah. Maka yang dilakukan adalah memperbaiki sistem pengukuran air, memperbaiki pintu dan pembagian air. Jadi pembagian airnya sama dengan saat Belanda. Itu. Maka yang kami lakukan adalah ke depan kita melakukan namanya modernisasi irigasi. Air yang kita gunakan untuk irigasi itu harus ditakar. Cara menakarnya bagaimana? Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi harus dihitung dengan real time. Evaporasinya dihitung, penguapannya dihitung, kecerahan matahari dihitung, kelembapannya dihitung, kemudian suhunya dihitung, kecepatan angin dihitung. Ketemu faktor yang ketemu berapa sih kebutuhan airnya, baru pintunya dihitung, diukur dengan melakukan pembukaan pintu secara otomatis. Kemudian saluran-saluran irigasi yang mudah mengalami bocor, itu harus diganti dengan saluran beton. Saat ini saluran irigasi dengan pasangan batu kali mudah mengalami kerusakan karena mutunya tidak bisa dikontrol. Kadang-kadang kontraktor itu bukan mengerjakan pasangan batu kali, batunya yang banyak spesinya sedikit. Kadang-kadang batunya tidak dipecah dengan kecil, kadang-kadang diberi molennya tidak digunakan, hanya sekedar pajangan saja. Sehingga mutu spesinya semakin sedikit, batunya semakin besar, yang ada itu bukan pasangan batu kali, tapi pasangan batu, dan di dalamnya kosong, sehingga salurannya banyak mengalami kerusakan. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Usulan kami yang kedua untuk pengandalian sumber daya air itu adalah next. Kita membuat namanya long storage. Kabupaten Jember ini menurut Kementerian PUPR ini adalah non-irrigation premium, bukan wilayah irigasi premium. Kenapa? Karena di Jember itu tidak ada storage, tidak ada tampungan air. Sehingga air sungai dinaikkan oleh bendung masuk ke daerah irigasi. Tapi di Jember terkadang salah menulis. Semua bendung ditulis dengan dam. Padahal dam itu adalah bendungan. Harusnya bacanya dam keliru dam karena kita orang Madura, ya. Yang salah bukan orang Madura, yang salah orang Inggris. Kenapa tulisan tidak sama dengan yang kita baca, kan gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Jember itu ada sungai-sungai yang memiliki sempadan sungai kanan dan kiri cukup luas. Maka ke depan perlu dipikirkan pembangunan load storage. Di kanan kiri sungai dilebarkan, ke hulu semakin panjang. Maka dengan itu, maka fungsi bendung menjadi meningkat. Bukan hanya meninggikan air, tapi menampung air. Dan kemudian menyediakan air baku. Seperti yang terjadi di Sidoarjo. Ada namanya long storage Kalimati yang menyediakan air baku di kota Sidoarjo. Dan lebih bagus lagi, dengan adanya long storage itu, sumur-sumur di sekitar long storage itu menjadi terisi air dan airnya cukup banyak. Kemudian yang ketiga yang kami usulkan adalah zero runoff. Zero runoff. Runoff itu limpasan, zero itu nol. Jadi kita bagaimana mendesain kawasan itu supaya tidak terjadi genangan. Sekarang developer membangun perumahan, dia tidak mikir airnya dibuang lebih rendah. Developer berikutnya membangun yang lebih tinggi, dibuang ke tempat yang lebih rendah. Yang lebih tinggi lagi membuang ke tempat yang lebih rendah. Semakin rendah mendapatkan dampak banjir dan sungai itu kapasitasnya tidak bisa menampung air.
Maka kami mengusulkan air yang dari rumah itu tidak boleh dibuang ke saluran drainase, tapi dibuatkan sumur resapan, sisanya masuk ke saluran drainase, kemudian dimasukkan ke dalam kolam tampungan. Kolam tampungan tidak bisa menampung, di tengah-tengah perumahan harus disiapkan namanya danau kota, danau perumahan, sehingga air dari perumahan itu habis di perumahan itu. Lanjut. Dan ini sudah kami lakukan Bapak Ibu sekalian, kami bersama-sama dengan Dinas BU Bina Marga, bidang aset telah mengidentifikasi 56 perumahan di Kabupaten Jember. Dan semuanya ini kami rancang dengan konsep zero run off. Ini satu contoh perumahan Rich Village, ini perumahan yang ke-8 yang kita rancang dengan sistem zero run off. Setiap saluran drainase kita rancang, kita selesaikan airnya di blok A yang warna kuning. Saluran di drainase B kita selesaikan di danau kota B, C dan seterusnya. Dengan harapan seperti ini perumahan-perumahan di Jember bukan menjadi penyebab bencana, tapi menjadi solusi bagi penyediaan air tanah dan mencegah terjadinya banjir. Kemudian yang keempat, solusi yang kami usulkan yang terakhir, ini adalah contoh-contoh danau tampungan yang sudah dibangun di beberapa perumahan di Jember. Ini adalah danau yang ada di perumahan Bernadi, kemudian ini di perumahan Tegal Gede, dan sebentar lagi ada 5 atau 6 danau lagi yang akan dibangun di Jember supaya zero run off, tidak ada efek dari pembangunan perumahan. Tentunya ini butuh konsistensi dari pemerintah daerah, butuh konsistensi dari semua masyarakat dan perguruan tinggi menjaga supaya terjadi zero run off. Kemudian kami juga mengalami ternyata tidak semua developer setuju dengan konsep ini. Mereka ingin membuka tanah dengan sebanyak mungkin rumah, tidak ingin membangun danau lagi. Maka kami usulkan dibuatkan tempat penampungan di bawah jalan dengan konsep magnet tank. Magnet tank ini adalah sebuah polipropilena daur ulang, bentuknya hitam, warnanya hitam, bisa nampung air 1,125 liter, dan jumlahnya kalau 8 bisa 1 kubik air yang bisa ditampung. Tinggal dimasukkan ke dalam tanah, ditutup atasnya dengan plastik, kemudian di atasnya bisa dilewati kendaraan sampai dengan kapasitas 40 ton. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat namanya kolam regulasi. Apa kolam regulasi itu? Kolam untuk mengatur air saat terjadi banjir. Kolam tempat parkirnya air. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Lanjut, Mas. Ini kami bisa melihat fenomena banjir. Bapak Ibu sekalian, 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita tidak pernah mendengar istilahnya Kalimantan banjir, Bapak Ibu. Tapi di tahun 2022, Kota Barabe, Kalimantan Selatan itu terjadi banjir. Kami sebagai tenaga ahli di Kementerian PUPR, waktu itu diundang Pak Menteri untuk mempresentasikan solusi mengatasi banjir di Kalimantan Selatan. Kami hadir dengan beberapa perguruan tinggi di Kementerian PUPR, kami presentasi cara mengatasinya, yaitu dengan membuat sebuah kolam regulasi. Jadi banjir ini dari anak sungai yang mau masuk ke Sungai Barabe, kita buatkan parkiran yang warnanya biru di bawah itu. Yang semula banjirnya itu 608 kubik per detik, setelah kita bangunkan kolam menjadi 394 meter kubik per detik. Dan ini terjadi di Jember, Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki Sungai Bedadung yang sangat dalam, yang sangat lebar. Tapi anak sungai yang mau masuk Sungai Bedadung yang melewati kota Jember itu tidak bisa diperlebar dan tidak bisa diperdalam lagi. Karena kanan kirinya sudah banyak perumahan. Sehingga solusinya adalah di anak-anak sungai yang mau masuk Bedadung, pemerintah harus menyiapkan kolam regulasi untuk menanggulangi bencana banjir di masa yang akan datang. Ini saja yang bisa kami sampaikan dalam pidato pengukuhan pada pagi hari ini. Kami pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jember. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih